Bab 1554. Hanya berhenti ketika meninggal, berani. Selama ini, selain Wu Jijian dan si pengembara, dia belum pernah melihat kultivator pedang yang lebih tinggi dari jiwa pedangnya. Dan bahkan jika jiwa pedang kultivator pedang di paviliun Dewa Pedang mencapai alam pengembalian jiwa, dia tidak takut. Selain pedang, dia memiliki tubuh kuat. Yang terpenting, dia juga punya domain pedang yang bisa meredam semua jiwa pedang. Setelah meninggalkan kota penghancuran, warrior yang akhirnya sampai di Gunung Meteorit setelah 2 kali teleportasi. Gunung Meteorit merupakan markas paviliun Dewa Pedang. Dahulu kala, lokasi asli Gunung Meteorit awalnya adalah tanah datar. Suatu hari meteorit jatuh ke benua Tian, dan batu besar ini menjadi gunung meteorit saat ini. Kemudian, Wu Jijian datang ke dunia besar, dan setelah melihat tempat ini, dia mendirikan markas paviliun Dewa Pedang di sini. Setelah sampai di kaki gunung meteorit, gelombang jiwa pedang menerpa wajah. Namun ketika jiwa pedang ini mencapai posisi 10 kaki di depan warrior yang itu seperti merasakan sesuatu, dan jiwa pedang ini surut seperti gelombang pasang. Warrior yang melihat sekeliling, lalu mendongak. Gunung meteorit sangat besar, dan bentuknya seperti pedang raksasa yang tertancap di tanah. Dan pada posisi hampir 1000 kaki di atas puncak gunung, sebuah pedang raksasa ungu digantung. Pedang raksasa itu berputar perlahan. Dengan berputarnya pedang raksasa ungu itu, ada energi pedang ungu terus-menerus menyembur ke arah gunung meteorit itu. Energi pedang sangat tajam, kecuali Master Alam Reinkarnasi, jika tidak, bahkan Master Alam Yin yang tidak akan berani mendekati gunung meteorit dari udara. Larangan udara. Setiap faksi memiliki formasi seperti ini, karena mereka tidak ingin master berada di atas wilayah mereka sesuka hati. Warrior yang berjalan menuju Gunung Yunsen, tiba-tiba terdengar kicauan pedang tidak jauh darinya. Kemudian, cahaya pedang jatuh di depannya. Cahaya pedang itu menyebar. Seorang gadis berbaju hijau dengan pedang panjang muncul di depan warrior yang. Mata gadis berbaju hijau tertuju pada warrior yang, siapa yang datang? Warrior yang melirik pihak lain dan berkata, Warrior yang. Warrior yang. Wajah gadis berbaju hijau berubah, kamu adalah warrior yang. Warrior yang. Dia tidak asing dengan dua kata ini, harus dikatakan, siapa yang tidak mengenal warrior yang di benua Tian sekarang. Dan, kini paviliun Dewa Pedang, siapa yang tidak tahu bahwa kedua harta karun paviliun Dewa Pedang ada di tangan warrior yang. Warrior yang mengangguk, ajak aku menemui ketua paviliun kalian. Gadis berbaju hijau melirik warrior yang, lalu berkata, ikuti aku. Warrior yang mengikuti gadis berbaju hijau menuju gunung meteorit. Sepanjang jalan, warrior yang terus melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa beberapa formasi pedang di sini sangat mirip dengan istana Dewa Pedang di benua penjara, tetapi formasi pedang di sini lebih kuat, jauh lebih kuat daripada benua penjara. Tiba-tiba warrior yang menoleh untuk melihat gadis berbaju hijau di sampingnya. Saat ini gadis berbaju hijau sedang menatapnya. Warrior yang melirik ke arah pihak lain, penasaran tentang aku. Gadis berbaju hijau sedikit terkejut, lalu mengangguk, aku sangat penasaran. Warrior yang tersenyum lalu berkata, apakah paviliun Dewa Pedang adalah kultivator pedang pertama di benua? Tentu saja. Gadis berbaju hijau berkata, di benua, semua kultivator pedang bangga bergabung dengan paviliun Dewa Pedang kami. Setelah mengatakan ini, dia melirik warrior yang dan berkata, kamu adalah keturunan leluhur pendiri, kamu akan bergabung dengan paviliun Dewa Pedang kami. Warrior yang tersenyum,
bagaimana menurutmu? Gadis berbaju hijau menggelengkan kepalanya, entahlah. Warrior yang tersenyum dan tidak berbicara. Bergabung dengan Paviliun Dewa Pedang. Dia tidak pernah punya pemikiran seperti itu. Bahkan jika dia ingin bergabung, para tetua Paviliun Dewa Pedang pasti tidak akan berani membiarkan dia bergabung. Dua alasan. Pertama, kekuatan warrior yang terlalu kuat dan ekstrim. Setelah bergabung dengan Paviliun Dewa Pedang, siapa yang bisa mengendalikannya? Kedua, warrior yang sedang berada di masalah yang besar dan musuh terlalu kuat, biarkan dia bergabung dengan Paviliun Dewa Pedang, itu akan memengaruhi seluruh Paviliun Dewa Pedang. Segera, keduanya datang ke puncak gunung, dan di puncak gunung berdiri paviliun yang megah. Paviliun Dewa Pedang. Kabar bahwa warrior yang datang ke Paviliun Dewa Pedang entah bagaimana bocor, tak terhitung banyaknya kultivator pedang datang ke Paviliun Dewa Pedang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hampir 1000 kultivator pedang berkumpul di sekitar Paviliun Dewa Pedang. Warrior yang melihat sekeliling dan sempat mengatakan bahwa kekuatan Paviliun Dewa Pedang sangat kuat, karena semua kultivator pedang menguasai semua jiwa pedang. Yang terendah adalah jiwa pedang alam ketiadaan, dan jiwa pedang alam nirwana tidak sedikit, setidaknya 1 lusin. Di sekelilingnya, kultivator pedang terus menatap warrior yang, ada yang penasaran, ada yang mengagumi, ada yang provokatif. Kini, warrior yang menyandang gelar sebagai kultivator pedang generasi muda pertama di seantero benua Tian. Dengan mengalahkan warrior yang bisa langsung terkenal seantero benua Tian. Adapun tidak bisa mengalahkannya, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya, toh tidak rugi. Tak lama kemudian, seorang pemuda tiba-tiba berjalan di depan warrior yang berani bertarung. Hanya bertarung ilmu pedang, tidak bertarung jiwa pedang. Semua orang tahu bahwa warrior yang adalah jiwa pedang alam pengembalian jiwa, tentu saja jiwa pedang mereka tidak bisa dibandingkan dengan warrior yang, tapi hanya bertarung dengan ilmu pedang, sederhananya, duel tanpa menggunakan jiwa pedang. Warrior yang mengambil 2 langkah ke depan, dia menatap langsung ke pemuda itu, bertarung sampai mati baru berhenti, beranikah kamu? Mendengar itu, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah jelek. Bertarung mati dengan warrior yang berani. Wajah pemuda itu sangat jelek, dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi kata-katanya tertelan lagi. Kali ini, warrior yang menepuk pundak pemuda itu, kalau mau terkenal, mengandalkan kekuatan, jangan main-main dengan siasat ini. Ekspresi pemuda itu berubah untuk sementara waktu, dan setelah waktu yang lama, dia mengepalkan tinjunya ke arah warrior yang, dan kemudian melangkah mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari paviliun. Lelaki tua itu datang tepat di depan warrior yang. Dia melirik warrior yang dan berkata, "Ketua paviliun mempersilahkan." Warrior yang mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu ke paviliun Dewa Pedang. Di dalam paviliun, di aula utama. Di aula utama, ada 5 lelaki tua, semuanya alam reinkarnasi, dan di atas aula utama ada seorang lelaki paruh baya yang mengenakan jubah mewah. Pria itu tak lain adalah ketua paviliun Tiri Xiao dari paviliun Dewa Pedang. Di aula, mata semua orang tertuju pada warrior yang. Sekarang benua Tian, tidak diragukan lagi bahwa warrior yang adalah pedang kultivator yang paling memesona. Mereka tentu saja penasaran dengan kultivator pedang paling memesona di benua Tian ini. Mata warrior yang jatuh pada Tiri Xiao, paviliun Dewa Pedang mencariku, bukankah hanya ingin melihatku? Tiri Xiao berkata dengan suara rendah, warrior yang, aku tidak akan bertele-tele lagi.
Galaksi peta pedang dan segel Dewa Pedang milikmu adalah harta paviliun Dewa Pedangku, tolong kembalikan ke pemilik aslinya. Peta pedang galaksi. Segel Dewa Pedang. Seulas senyum muncul di sudut mulut warrior yang dan berkata, sebelum aku datang, aku sudah menebak tujuan kalian. Kamu bilang peta pedang galaksi dan segel Dewa Pedang milik paviliun Dewa Pedang, tidakkah itu salah? Salah. Tiri Xiao berkata, segel Dewa Pedang dan peta pedang galaksi milik leluhur pendiri Wuji, bukan? Warrior yang tertawa, kamu juga tahu bahwa ini milik senior Wuji, benda milik senior Wuji, kapan itu menjadi milik paviliun Dewa Pedang? Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang yang hadir tampak sedikit tidak enak dipandang. Jelas, warrior yang tidak mau menyerahkan peta pedang galaksi dan segel Dewa Pedang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, saat itu aku bertemu dengan roh Wuji Jian di benua penjara, dan beliau melihat bahwa tulang aku sangat aneh, dan aku adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam ilmu pedang, maka beliau menyerahkan peta pedang galaksi dan segel Dewa Pedang kepadaku dan berkata bahwa suatu hari nanti saat aku datang ke dunia besar, mengambil alih paviliun Dewa Pedang, dan membawa paviliun Dewa Pedang ke puncak. Berbicara tentang ini, warrior yang melirik semua orang di lapangan dan berkata, ini adalah keinginan terakhir dari senior Wuji Jian beliau, akankah kalian mengikutinya? Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di lapangan terlihat semakin tidak enak dipandang. Biarkan warrior yang mengambil alih paviliun Dewa Pedang. Tentu saja mereka tidak menginginkannya. Paviliun Dewa Pedang adalah kekuatan bintang 8 puncak. Siapa yang mau menyerahkannya kepada orang lain? Ketahuilah, meskipun Wuji Jian yang mendirikan paviliun Dewa Pedang, merekalah yang benar-benar mengembangkan paviliun Dewa Pedang. Tentu saja, jika Wuji Jian masih ada, Wuji Jian tetap menjadi ketua paviliun, karena apakah itu gengsi atau kekuatan, Wuji Jian memang layak. Adapun warrior yang, sedikit lebih kasarnya, paviliun Dewa Pedang memiliki hubungan kentut dengan warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, mengapa kalian tidak berbicara? Oh, begitu. Kalian tidak mau menuruti kata-kata terakhir senior Wuji Jian. Tiri Xiao berkata dengan lembut, warrior yang, apakah menurutmu kamu bisa menjadi ketua paviliun Dewa Pedang yang baik? Warrior yang berkata, aku tidak bisa, tapi kalian bisa membantuku. Kita semua bergabung, siapapun yang menolak untuk menerima kita, kita akan serang siapapun, percayalah, di bawah kepemimpinan aku warrior yang, kita akan segera mendominasi benua Tian. Kelopak mata semua orang melonjak, orang ini benar-benar warrior yang dan bukan idiot. Pada saat ini, Tiri Xiao tiba-tiba berkata, warrior yang, kamu adalah orang yang cerdas, jadi jangan bertindak bodoh di sini. Aku tidak bertele-tele lagi, paviliun Dewa Pedang kami tidak mau menjadi musuh kamu, benar-benar tidak mau, bagaimanapun, kamu juga penerus dari leluhur pendiri. Namun, segel Dewa Pedang dan peta pedang galaksi sangat berarti bagi paviliun Dewa Pedang kami. Tolong kembalikan, aku berterima kasih atas nama paviliun Dewa Pedang. Warrior yang menggelengkan kepalanya, segel Dewa Pedang, peta pedang galaksi, tidak diberikan kepadaku oleh paviliun Dewa Pedang, jadi, aku tidak akan mengembalikannya pada kalian. Tentu saja, aku tidak punya niat untuk menjadi musuh kalian, bagaimanapun, paviliun Dewa Pedang didirikan senior Wuji Jian. Aku pikir, dia pasti tidak ingin aku konflik dengan kalian. Segel Dewa Pedang dan peta pedang galaksi pasti tidak akan diserahkan. Kedua benda ini sangat penting baginya. Tanpa segel Dewa Pedang dan peta pedang galaksi,
dia tidak hanya tidak akan mampu menghalangi kekuatan bintang 8 itu, tetapi juga tidak dapat menggunakan pedang reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa kehilangan keduanya akan sangat mengurangi kekuatannya. Ada yang bilang dia mengandalkan benda asing, tapi memang benar ada jurang pemisah antara dia dengan kekuatan kuno dan master alam reinkarnasi, dan dia hanya bisa menutupi celah itu dengan benda asing. Bagaimana jika kami menginginkannya secara paksa? Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berkata. Suara terdengar, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi khusyuk. Di bawah, warrior yang tersenyum, lalu menatap langsung ke lelaki tua itu, kamu coba. Di lapangan, suasana khusyuk berubah menjadi ketegangan. Bersambung.